Hello, parents and students. How are you today? I hope you stay healthy ya. Oke, jadi hari ini Miss Renata akan menjelaskan kembali mengenai asesmen nasional. Mungkin beberapa di antara kita, di antara murid-murid Miss atau orang tua di IB School sudah pernah mendengar mengenai asesmen nasional ya. Tapi hari ini Miss Renata akan menjelaskan kembali khusus untuk jenjang sekolah dasar. So, pay attention for grade 5 students and parents. Ya, apa itu pengertian dari asesmen nasional? Asesmen nasional adalah evaluasi sistem pendidikan untuk mendorong dan memfasilitasi terjadinya perbaikan mutu pembelajaran. Yang dimaksud dengan evaluasi sistem pendidikan artinya penilaian terhadap satuan pendidikan, penilaian terhadap sekolah di mana anak kita mendapatkan pendidikan. Oke, jadi bukan penilaian terhadap siswa per individu. Ya, gunanya untuk apa? Untuk mendorong dan memfasilitasi terjadinya perbaikan mutu pembelajaran. Jadi dengan diberlakukannya asesmen nasional ini, sekolah semakin lama semakin meningkatkan mutu pembelajarannya. Karena ada apa? Ada evaluasi atau penilaian tadi. Oke, nah ada 3 hal yang mencakup asesmen nasional. Yang pertama, AKM atau asesmen kompetensi minimal atau minimum yang akan Miss jelaskan nanti di slide berikutnya ya. Kemudian yang kedua adalah survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Nah, yang dimana asesmen nasional ini merupakan pemetaan dan umpan balik bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Ya, setelah dilakukannya asesmen nasional ini, satuan pendidikan dan dinas pendidikan dapat mengetahui tercapai atau tidaknya pembelajaran dalam suatu satuan pendidikan. Sehingga akan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Ya, yang perlu anak-anak Miss ingat dan orang tua ingat bahwa tidak ada skor individu, murid, guru, dan kepala sekolah ya, yang seperti Miss jelaskan di slide sebelumnya bahwa ini penilaian bukan per individu, bukan kepada muridnya, bukan kepada gurunya, bukan kepada kepala sekolahnya, tetapi kepada satuan pendidikannya, kepada sekolahnya. Ya, sehingga terjadilah perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan yang mengakibatkan peningkatan karakter dan kompetensi peserta didik. Ya, karena apa? Kita mengetahui bahwa memang parents karakter itu merupakan hal yang sangat penting dalam pertumbuhan atau perkembangan peserta didik ya. Bukan hanya karakter tetapi juga pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Oke, nah asesmen nasional yang seperti Miss jelaskan tadi, ya ada 3. AKM, asesmen kompetensi minimal atau minimum. Ya, itu akan mencakup 2 hal. Yang pertama, asesmen literasi membaca. Mencakup 4 hal, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Dan yang kedua apa? Asesmen numerasi. Ya, mengenai angka, berhitung. Mencakup 3 hal, memahami, mengaplikasi, bernalar. Kemudian, asesmen nasional yang kedua mencakup survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Nah, kita akan mengetahui apa saja komponen AKM. Oke, tadi ada 2, literasi membaca dan numerasi. Nah, di literasi membaca ini itu terbagi lagi ya. Jadi ada beberapa kriteria soal dalam teks yang akan kita temui dalam literasi membaca. Yang pertama konten. Di dalam konten ini ada teks informasi dan teks sastra. Oke, kemudian yang kedua proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Oke, kemudian yang ketiga adalah konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi memang kita diminta untuk memahami suatu teks. Oke, kemudian numerasi. Numerasi juga itu ada konten, proses kognitif, dan konteksnya. Ya, bedanya pada konten numerasi itu mencakup bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, ya kemudian aljabar. Oke, ya pasti anak-anak ini sudah pernah mempelajari tentang bilangan, pengukuran geometri, dan aljabar ya dan lain sebagainya.
Ya, kemudian yang kedua adalah proses kognitif. Ya, di proses kognitif ini adalah kemampuan berpikir dalam memahami, mengaplikasikan, dan penalaran dalam sebuah teks. Kemudian konteks, personal, sosial, kultural, dan saintifik. Oke, nah apa saja bentuk soalnya, Miss? Bentuk soalnya itu terbagi menjadi dua macam ya, objektif dan non-objektif. Di objektif itu ada pilihan berganda, yang dimana pilihan berganda ini seperti biasa ya, hanya menjawab satu jawaban yang benar, hanya memilih satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks ini bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Ya, jadi boleh menjawab dua jawaban. Kemudian ketiga, menjodohkan. Menjodohkan ini biasanya menarik garis ya, dari jawaban yang satu atau dari kalimat yang satu ke kalimat yang kedua. Oke, hanya menarik garis. Yang keempat, isian singkat. Ya, jadi kita bisa ketik angka, nama, atau benda yang sudah fix gitu. Kemudian yang ketiga adalah non-objektif. Ini berisi uraiannya, uraian. Oke, jadi kita dalam mengerjakan asesmen nasional nanti bisa mengetik contoh satu kalimat seperti itu. Oke, nah jumlah soal asesmen nasional untuk kelas 5. Oke, untuk kelas 5 itu akan mengerjakan 30 soal literasi membaca dan 30 soal numerasi. Yang dimana nanti harinya dibagi dua. Ya, hari pertama itu mengerjakan 30 soal literasi membaca, ya, kemudian hari kedua mengerjakan 30 soal numerasi. Sama seperti SMP ya, ada 2 hari, tapi mereka terdiri dari 36 soal. Oke, next. Apa sih manfaat dari asesmen nasional? Oke, misalnya kita sudah singgung ya di slide-slide sebelumnya, potret kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi, potret ini akan mencerminkan bagaimana kualitas dalam suatu sekolah itu, baik atau tidak, bagus atau tidak mutu pembelajarannya. Kemudian yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Tercapai atau tidak, meningkat atau tidak pembelajaran dalam suatu sekolah tersebut. Oke, kemudian yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Nah, setelah dilakukannya asesmen nasional ini, kalau misalnya ditemui ada kurang bagus, kualitasnya kurang baik dalam suatu sekolah. Nah, dari sinilah sekolah akan dapat menentukan atau menyusun program untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran dalam suatu sekolah tersebut. Ya, jadi itu merupakan dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian ada hal-hal yang kita dapat ketahui untuk menentukan ciri-ciri satuan pendidikan yang efektif. Ya, dengan pengajaran yang baik, ya sampai ke program atau kebijakan sekolah yang menentukan akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Jadi terlihat ya kalau pengajaran guru dalam satu sekolah itu baik, artinya itu merupakan ciri-ciri satuan pendidikan yang efektif. Kondusif atau tidaknya kondisi dalam satu sekolah itu juga menentukan satu pendidikan yang efektif. Oke, hasil asesmen nasional dikembalikan kepada masing-masing sekolah dan Pemda melalui platform rapot pendidikan. Ya, jadi setelah dilakukannya asesmen nasional ini akan ada hasilnya. Dari sinilah nanti sekolah, satuan pendidikan dapat evaluasi diri dan melakukan perencanaan tindak lanjut apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di sekolah tersebut. Oke, nah asesmen nasional tidak menentukan kelulusan peserta didik. Mengapa? Karena asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan. Ya, berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional dilakukan pada akhir jenjang pendidikan, sedangkan asesmen nasional dilakukan pada tengah jenjang pendidikan. Kelas berapa saja? Nanti kita akan lihat. Oke, pada asesmen nasional, guru, murid, dan sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus menghadapi asesmen nasional. Tidak perlu ikut bimbingan belajar atau privat setelah pulang sekolah untuk menghadapi asesmen nasional. Yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan hanya merefleksikan dan memperbaiki mutu pembelajaran.
Oke, pada murid, seperti yang bisa kita sampaikan tadi, tidak perlu menyiapkan diri. Karena apa? Murid hanya perlu mempersiapkan diri, melakukan persiapan hanya untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Misalnya ujian harian, ujian bulanan, ujian akhir semester, seperti itu. Atau ujian untuk masuk seleksi jenjang pendidikan berikutnya, seperti itu ya, terkhusus untuk kelas 6, 9, dan 12. Mereka bisa melakukan persiapan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Kelas 6 mau masuk SMP, kelas 9 mau masuk SMA, kelas 12 mau masuk perkuliahan. Oke, kemudian guru meningkatkan kemampuan melakukan asesmen, ya, serta melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter secara lebih utuh. Jadi guru ini selalu meningkatkan dirinya, ya, meningkatkan cara mengajar yang baik dan efektif bagaimana, kemudian selalu menumbuhkan daya dalar peserta didik, ya, dan meningkatkan karakter secara lebih utuh. Seperti itu. Kemudian sekolah apa? Tugasnya memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Jadi kalau ditemukan kualitas mutu pembelajaran di suatu sekolah itu masih tergolong rendah, nah si pihak sekolah inilah yang melakukan atau memfasilitasi guru supaya cara mengajarnya atau cara menyampaikan pembelajarannya itu lebih meningkat. Begitu. Kemudian kepada orang tua, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak perlu memaksa anak untuk mengikuti bimbingan belajar atau mencari buku-buku untuk latihan asesmen nasional. Oke, tidak perlu. Yang perlu orang tua lakukan itu hanya mendorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam, ya. Motivasi anak untuk rajin membaca. Seperti itu. Oke, kemudian mengapa asesmen nasional hanya diikuti sebagian murid? Ya, mengapa? Karena hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan atau tidak menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa ini hanya mengevaluasi satuan pendidikan. Oke, kemudian asesmen nasional dilaksanakan itu pada sekolah, ya, di sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Untuk peserta kelas 5, 8, dan 11. Nah, untuk jenjang sekolah dasar itu akan diikuti kelas 5. Ya, kelas 5, bukan kelas 6. Pada tengah jenjang pendidikan, bukan akhir jenjang pendidikan. Oke, kemudian berapa murid yang akan diambil untuk mengikuti asesmen nasional? Hanya 30 murid untuk kelas 5. 30 murid dari kelas 5, ya. Seperti yang kita ketahui, murid IB School kelas 5-nya itu ada 72, sekitar 72 murid. Ya, jadi yang diambil hanya 30 secara acak oleh pemerintah. Jadi bukan sekolah yang menentukannya, pemerintah yang mengacak 30 murid itu untuk mengikuti asesmen nasional. Oke, kemudian semua pendidik juga itu akan mengisi 2 sampai 4 hari kuesioner. Oke, kemudian sama seperti guru, seperti pendidik, kepala satuan pendidikan juga itu diminta menjadi responden yang akan diberi waktu 2 sampai 4 hari selama periode pelaksanaan asesmen nasional satuan pendidikannya untuk melengkapi atau mengisi kuesioner. Kuesioner apa? Survei lingkungan. Oke, nah mengapa yang menjadi sampel itu adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Mengapa kelas 5? Bukankah ujian nasional itu kelas 6? Iya, karena apa? Karena tadi kalau asesmen nasional ini sudah dilakukan, maka akan diminta untuk memperbaiki. Akan ada perbaikan. Nah, murid kelas 5 tadi yang sudah mengikuti asesmen nasional, ketika sudah ada perbaikan, mereka masih merasakan 1 tahun lagi perbaikan di kelas 6.
Sehingga apa? Sehingga satuan pendidikan dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Oke. Kita akan membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kalau kita lihat dari kriteria pembandingnya, tujuan pelaksanaan asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, ya, evaluasi satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk evaluasi capaian hasil belajar murid secara individu, menilai siswa secara individu. Oke, untuk jenjang penilaian itu mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah untuk asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional itu untuk SMP, SMA, dan SMK. Level siswa, nah ini tadi sudah dijelaskan ya. Untuk asesmen nasional itu untuk kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan ujian nasional untuk kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 jenjang akhir pada tiap jenjang. Oke, subjek siswa. Nah, untuk asesmen nasional ini akan mensurvei siswa yang dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional ya. Padahal kalau ujian nasional, sensus semua siswa kelas 6 akan mengikuti ujian nasional. Jadi kalau ada 100 kelas 6-nya, jumlah siswanya, maka 100 siswa itu akan mengikuti ujian nasional. Itu bedanya ya. Kemudian model soal. Kalau asesmen nasional, model soalnya adalah pilihan berganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Oke, ada 5 macam. Kemudian kalau ujian nasional itu hanya pilihan berganda dan isian. Itu pun isian hanya untuk mata pelajaran matematika pada tingkat SMA atau SMK. Oke, sasaran penilaian. Nah, sasaran penilaiannya untuk asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ya, AKM, survei karakter, survei lingkungan untuk asesmen nasional. Sedangkan untuk ujian nasional itu adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Nah, pada metode penilaian di asesmen nasional Computerized Multi-Stake Adaptive Testing atau yang disingkat dengan MSAT. Sedangkan pada ujian nasional Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Oke. Jadwal asesmen nasional siswa kelas 5 sekolah dasar integritas bangsa itu pada tanggal 15 sampai 18 November 2021 ya. Untuk lebih pastinya di tanggal berapa atau di hari apa itu sekolah kita belum tahu ya. Tapi nanti menjelang asesmen nasional akan ada pengumuman selanjutnya kapan kita akan melakukan asesmen nasional. Tapi yang pasti untuk tanggalnya itu sekitar tanggal 15 sampai 18 November 2021. Karena asesmen nasional kita itu 2 hari pelaksanaannya. Oke, students, thank you. Good luck. I believe you can do it. Thank you everyone. See you. God bless you.